you messed up. You messed up. I didn't mean. Riki. Musik murah. Musik teman. Ya, kita mulai. Sekarang kita menyelesaikan SPL itu dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi ada 3 langkah yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah Anda buat dulu ya SPL yang ada itu dalam bentuk augmented matrix. Ya, tadi gabungan antara matrik A dengan matrik B. Kemudian kita transformasi augmented matrix ini menjadi bentuk MEBT dengan menggunakan OBE. Jadi diubah menjadi matrik eselon baris tereduksi. Nah, penyelesaiannya nanti Anda lihat dari bagian akhir atau matrik yang sudah dalam bentuk MEBT itu. Nah, nanti di situ kita akan tahu bahwa SPL ini punya solusi tunggal atau dia punya solusi banyak atau malah tidak mempunyai solusi. Itu kita bisa ketahui dari bentuk MEBT-nya. Ini sebagai contoh. Ya, tentukan solusi dari SPL berikut dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi langkah pertama tadi dari SPL ini Anda ubah menjadi bentuk augmented matrix. Jadi matrik ini diubah, SPL ini diubah dalam bentuk augmented matrix. Langkah awal ini dulu yang harus kita lakukan. Jadi tadi koefisien-koefisien yang ada kita tuliskan, ini adalah koefisien di ruas kanan. Pada persamaan kedua, ini koefisiennya, ini elemen di ruas kanan, dan pada persamaan 3, ini koefisien dari variabel X, Y, Z-nya, ini adalah nilai di ruas kanan. Itu langkah pertama ya. Jadi SPL-nya dituliskan dalam bentuk augmented matrix. Terus setelah ini, setelah Anda ubah menjadi bentuk augmented matrix, maka langkah selanjutnya itu adalah kita ubah augmented matrix ini menjadi bentuk MEBT. Jadi kalau berubah menjadi bentuk MEBT, kita lihat di baris pertama. Nah, elemen kolom pertama, baris pertama, kolom pertama, ini tidak 0. Nah, kalau tidak 0, maka Anda harus buat jadi 1. Kebetulan di sini sudah 1 gitu ya. Kalau misalkan belum 1, Anda harus ubah menjadi 1 dulu. Ini untuk memudahkan perhitungan sebenarnya diubah jadi 1. Karena berhubung ini sudah 1, berarti ini akan menjadi 1 utama. Nah, 1 utama kalau nanti jadi MEBT, maka 1 utama ini harus jadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Artinya angka 2 dan 3 atau baris 2 dan baris 3 pada kolom 1 elemen ini itu harus kita ubah menjadi 0. Jadi angka 2 dan 3 ini kita harus ubah menjadi 0. Dengan menggunakan apa? Gunakan OBE. Gunakan OBE, baris yang dipakai sebagai acuan itu adalah baris yang memuat 1 utama ini. Ya, jadi dari sini saya bisa nolkan yang baris 2 kolom 1 dengan cara baris 2 di sini saya kurangi dengan 2 kali baris 1. Angka 3 di sini saya bisa buat 0 dengan cara baris 3 saya kurangi dengan 3 kali baris 1. Itu pakai bentuk operasi baris elementer yang ketiga tadi. Nah, artinya di sini bahwa ya baris 2 min 2 baris 1 itu semua elemen yang ada di baris 2 harus saya ubah dengan menggunakan rumusan ini. Ini pun juga berarti semua elemen di baris 3 itu harus saya ubah dengan menggunakan rumusan yang ada. Nah, jadi dari sini kita lakukan perubahan. Jadi di baris 2 ini ya, saya punya mengikuti rumusan yang ada, baris 2 min 2 baris 1. Ini berarti 2 dikurangi dengan 2 kali 1, 0. Ini dapat 0. Terus yang ini, min 1 dikurangi dengan 2 kali 1. Berarti min 1 dikurangi 2. Hasilnya min 3. Min 3 dikurangi 2 kali 1. Berarti min 3 dikurangi 2. Hasilnya min 5. 0
dikurangi 2 kali 1. Berarti 0 dikurangi dengan 2 hasilnya negatif 2. Terus yang baris 3 juga demikian, ngikuti rumusan yang ada di sini yang kita buat tadi. Ini kita buat supaya elemen baris 3 kolom 1 0. Jadi ini baris 3 min 3 baris 1 0 ya. 1 dikurangi dengan 3 kali 1. 1 dikurangi dengan 3 negatif 2. 2 dikurangi dengan 3 kali 1. 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1. Dan yang ini 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 1. Nah, sudah. Jadi satu utama yang ada di baris 1 ini sudah beres ini. Dia sudah jadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Terus kemudian kita masuk ke baris kedua. Baris kedua, elemen pertama 0. Elemen kedua ternyata di sini tidak 0. Nah, karena di sini tidak 0, maka elemen ini harus saya buat menjadi 0. Caranya bagaimana? Anda gunakan OBE. Nah, dalam hal ini terserah ya. Ada banyak cara memang OBE-nya itu kan nggak tunggal. Anda bisa membuat ini jadi 1 dengan cara apa? Oh, saya kalikan min sepertiga, Bu, di baris kedua. Boleh. Berarti kalau dikalikan min sepertiga, ini nanti jadi 1. Ini 5/3. Yang ini 2/3. Boleh seperti itu. Saya nggak suka dengan pecahan, Bu. Bisa cara lain? Bisa. Tapi jangan sekali-sekali dengan baris 1 ya. Kalau nanti dengan baris 1, angka yang 0 pada kolom 1 di baris 2 ini nanti akan ada muncul nilai lagi yang tidak 0. Nanti nggak selesai-selesai OBE-nya nanti. Jadi Anda kalau mau mengoperasikan OBE terhadap baris lain, bisa gunakan terhadap baris 3. Contoh ini saya buat dengan baris 3. Nah, saya buat baris 2 itu saya kurangi dengan 2 kali baris 3. Berarti kan ini min 3, saya kurangi 2 kali min 2. Berarti kan internetnya. Ya. Min 3 jadi min jadi plus ya. Min 3 ditambah 4. Berarti kan nanti di sini 1. Nah, itu kita dapatkan. Yang di sini juga ikuti. Jadi min 5 ditambah dengan 2, negatif 3. Min 2 dikurangi dengan 2, jadinya negatif 4. Nah, ini sudah satu utama. Satu utama supaya jadi MEBT, dia harus jadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Nah, ini kan di kolom 2 itu masih ada 1 dan negatif 2. 1 pada baris 1, negatif 2 pada baris 3. Nah, dua bilangan ini harus kita buat jadi 0. Caranya bagaimana? Ya sama seperti yang sebelumnya. Anda pakai OBE. Yang baris 1 yang saya kasih lingkaran warna itu dia akan jadi 0 jika bagaimana? Baris 1 saya kurangkan dengan baris 2 gitu ya, langsung. Karena satu utama di baris 2 itu yang dipakai sebagai patokan. Terus yang baris 3 itu supaya yang saya beri warna itu jadi 0, maka harus bagaimana? Berarti itu harus ditambahkan dengan 2 kali baris 2. Nah, operasi yang berlaku nanti akan seperti ini. Ya, baris 1 yang ada lingkarannya itu supaya 0 itu dikurangi baris 2. Yang baris 3 supaya yang di lingkaran warna kuning ini menjadi 0 itu harus ditambah dengan 2 baris 2. Nah, elemen yang lainnya ngikuti dengan rumusan ini tadi. Kita lihat ya, yang baris 1 dikurangi dengan baris 2. Berarti ini 0, yang ini 1 ditambah 3, 4 jadinya. Yang ini 1 ditambah 4 jadi 5. Jadi nanti kita punya 1, 0, berapa? 4, 5. Terus yang ini ditambahkan 2 kali baris 2. Berarti ini 0, yang ini min 1 dikurangi 6, jadinya min 7. Yang ini 1 dikurangi 8, jadinya min 7. Kenapa, Nak? Putus-putus. Gimana? Tadi suaranya putus-putus. Caranya yang mana? Bentar, saya balik lagi. Enggak, Gimana suaranya Sebelumnya ini, Bu. yang putus-putus. Ah. Kenapa? Tadi agak putus-putus. Oh, Iya, agak yang putus-putus. bagian B1 yang min B2. bagian bawah ini. B1 min B2.
Ya. Iya itu, Bu. Jadi kan ini kan tujuannya mau dinolkan. Dinolkan harus berdasarkan baris 2. Karena baris 2 tadi kan ada satu utama nggak akan berubah. Nah, ini supaya nol kan berarti 1 itu saya kurangi dengan 1. Berarti dengan kata lain di sini saya akan buat rumusan untuk menolkan di baris 1 itu adalah baris 1 saya kurangi dengan baris 2. Tujuan kita hanya yang diberi lingkaran kuning aja sih. Terus yang baris 3. Baris 3 ini mau saya nolkan. Berarti apa? Ini kan min 2 itu harus saya tambahkan dengan 2 supaya jadi 0. Lah 2 saya dapatkan dari mana? Oh, 2 itu saya peroleh dari 2 kali yang 1 utama ini. Makanya di sini nulisnya baris 3 ditambah 2 baris 2. Nah, angka-angka yang lainnya sepanjang baris 1 ini itu harus berubah mengikuti dari rumusan yang sudah kita tetapkan. Jadi yang di baris 1 ya, ini kan baris 1 dikurangi baris 2 karena bawahnya 0 tidak berubah pasti. Yang ini 1 dikurangi 1 kan 0. Yang ini 1 dikurangi dengan min 3. Kan ini min, ini ada min lagi, berarti kan 1 ditambah 3, hasilnya 4. 1 dikurangi min 4. 1 ditambah dengan 4 hasilnya 5. Jadi nanti kita kan punya di sini 1, 0, 4, 5. Baris 2 nggak berubah. Terus yang baris 3. Ini 0 sama 0 sudah pasti nggak berubah ya. Min 2 ditambah 2 kali 1, jadi 0. 2 kali 1-nya dari mana? Ini rumusannya untuk baris 3. Terus min 1 ditambah 2 kali min 3. Berarti min 1 dikurangi 6. Hasilnya min 7 nanti di sini. Yang ini 1 ditambah 2 kali min 4. Jadi 1 dikurangi 8. Hasilnya di sini nanti juga min 7. Itu perubahan yang terjadi karena kita operasikan matrik ini dengan operasi yang ada, yang sudah kita tetapkan. Nah, hasilnya ini. Ini hasilnya. 1045, 01 min 3 min 4-nya nggak berubah. Baris 3-nya tadi kan menjadi 0, 0, min 7, min 7. Nah, berarti satu utama yang di baris 2 tadi, yang letaknya ada di kolom 2, ini sudah jadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Berarti sudah beres yang di sini. Lanjut kita ke baris 3. Di baris 3 ini ada 0, ada 0, ada bilangan tidak 0 pertama, tapi dalam hal ini adalah negatif 7. Nah, supaya bisa disebut sebagai MEBT, negatif 7 itu harus Anda ubah menjadi 1. Dengan cara apa? Ya karena ini baris terakhir, Anda nggak bisa operasikan terhadap baris yang lain. Kenapa, Bu? Nanti angka 0 yang di depannya ini akan muncul kalau Anda operasikan terhadap baris 2 atau baris 1. Jadi satu-satunya cara membuat negatif 7 ini menjadi 1 adalah mengalihkan, ini baris 3 ya harusnya, bukan baris 2 ya. Ini harusnya baris 3. Baris 3 dikalikan dengan negatif 1/7. Jadi kalau baris 3 saya kalikan dengan negatif 1/7, ini hasilnya. Ya kan, min 7 kali min 1/7, 1, min 7 kali min 1/7, 1. Nah, ini jadi satu utama sekarang. Satu utama di sini, kembali lagi, harus jadi satu-satunya angka yang tidak 0 pada kolomnya. Jadi nanti baris 1 dan baris 2 harus kita nolkan elemen di kolom 3 berdasarkan baris 3. Gimana mengenolkan yang baris 1? Kita dapatkan berarti baris 1 saya kurangi dengan 4 kali baris 3. Nah, yang baris 2 ini juga baris 3 ya, ada salah ini. Baris 2 itu juga supaya 0 saya tambahkan dengan 3 kali baris 3 ya. Jadi yang di sini 3 ya. Nanti Anda betulkan sendiri. Nah, hasil dari ini, semua elemen yang ada di baris 1, kita ubah. Jadi 4 dan 5 ini kita hitung dengan menggunakan rumusan yang ada. B1 min 4 B3. Yang ini 0, yang di sini berarti 5 dikurangi dengan 4.
hasilnya 1. Yang baris 2 ditambah 3 baris 3, ini baris 3, berarti yang di sini 0, yang ini saya punya min 4 ditambah dengan 3. Maka hasilnya kembali akan kita dapatkan sama dengan 1. Nah, matrik ini sudah jadi matrik MEBT. Berarti proses transformasi dari augmented matrix ke MEBT-nya sudah selesai. Terus dari sini bagaimana cara menentukan solusi? Cara menentukan solusinya kita lihat pada matrik yang terakhir ini. Matrik yang sudah berbentuk MEBT ini. Anda lihat di baris 1 tadi, ini ya, pada matrik ini kan kolom 1 itu mewakili elemen-elemen yang ada pada variabel X, kolom 2 itu mewakili elemen-elemen yang ada pada variabel Y, dan kolom 3 itu mewakili elemen-elemen yang ada pada variabel Z. Jadi berdasarkan dari MEBT ini, saya bisa dapatkan bahwa dari baris 1, saya peroleh nilai X itu sama dengan 1. Karena tadi koefisien Y dan Z-nya kan 0 semua. Jadi saya cuma punya X sama dengan 1. Dari baris 2, saya peroleh nilai Y itu sama dengan negatif 1. Dan dari baris 3, saya peroleh Z-nya sama dengan 1. Nanti kalau Anda mau cek ini solusinya benar enggak, kembalikan lagi ke SPL yang di depan ya, yang soalnya itu. Nilai X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1, itu harus memenuhi ketiga persamaan yang ada. Jadi harus memenuhi di situ. Nah, kalau ini ternyata memang sudah menjadi solusinya, maka akan kita dapatkan solusi SPL-nya adalah ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk menentukan solusi SPL dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum ada, Bu. Belum ada? Yang lainnya? Ya, kalau belum ada, Anda nanti bisa nyoba soal-soal ini ya. Ini bukan PR yang harus dikumpulkan, enggak. Ini dicoba aja. Minggu depan nanti kalau pas kita ketemu lagi, tapi sebelum minggu depan kalau ada yang mau ditanyain boleh melalui grup nanti. Jadi ini ada 3 soal. 3 soal itu saya lupa nanti yang nomor 1 atau 2 yang mana ini. Pokoknya salah satu ini adalah bentuk SPL yang tidak punya solusi. Satunya itu adalah SPL yang punya solusi banyak. Ya, nanti di antara 1 dan 2 itu. Silakan nanti dicoba di OBE-kan, jadi bentuk augmented matrix, kemudian di OBE-kan dari hasil akhirnya nanti bisa ketahuan nanti. Salah satu bagian ini punya solusi banyak, satunya tidak punya solusi. Terus ada lagi satu bentuk soal cerita yang bisa Anda selesaikan dengan menggunakan metode Gauss-Jordan nanti. Jadi ini. Ya, sekali lagi ini tidak harus dikumpulkan, enggak. Ini buat Anda latihan saja. Buat Anda latihan di rumah. Jadi supaya